Ini estimasi, kau ambil aja rata-rata. Lihat ininya. Ini semua ya. Ini salah semua kerangka berpikirnya. Gak ada gunanya kalian diajarin. Makanya kita belajar peramalan dalam kan ini ya. Pertama ininya arti produksi, baru yang kedua pengendali peramalan. Kita ramalkanlah, nanti makanya ada asisten 2. Berdasarkan data ini dibandingkan dengan tanaman yang ini, umur ini, kalau ini ada fakta. Ini fakta, ini teoritis. Ya, dapatlah apa yang kalian dapat di sini. Apa yang didapat dari fakta dan teoritis, dari teoritis dan fakta? Kinerja, keluarlah kinerja. Berapa total ini teoritisnya? Tapi teoritisnya tadi kan sudah ada berdasarkan S3, S2 itu asumsi. Di sini apa katanya? Di lahan kelas 3. Berarti tabelnya ini di 26 ton per tahun. 24 ke 26. Lihat ininya. Rata-rata kan? Lihat tabel teoritis. 100 hektar berarti sekian 100 kali 26 ton. 2.600 ton. Ini teoritis. Totalnya ini berapa? Total semua berapa ton ini? Ini yang aslinya berapa ton? Faktanya berapa ton? Itu nggak tahu semua. Nggak ada. Ini kan ada bulan 1 sampai bulan 12. Berarti ini satu tahun. Taruhlah ini 240 ton, 2.400 ton. Tak tahu, saya nggak tahu. Berarti berapa kinerja kebun? Kinerja kebun adalah 2.400 dibagi 2.600 kali 100%. Inilah dia. Nah, lihat 8 sampai 10 berarti inilah persentase yang dicapai dengan fakta ini. Ini fakta. Kemudian bandingkan, yang kedua ramalkanlah. Lihat di produksi, apakah pada tren increasing. Inilah berdasarkan ini diramalkan. Apa jenis peramalannya? Jenis metodenya. Ada siklus, ada moving average, ada ini. Makanya saya bilang tiap kelompok berbeda. Ini kan gunanya diramalkan. Maka dapatlah ini rencana tahun 2022. Hasil peramalan. Lihat di sini, ada nggak tren kenaikan? Ini konstan sudah. Kalau ada kenaikan, lihat berapa persen kenaikan. Karena pertambahan, ini berarti umur 11 tahun. Dia udah konstan nggak naiknya? Lihat di fungsi datanya, di tabel produksi. Kalau ada kenaikan, berapa kenaikannya? Kalikanlah ini dengan satuan kan anunya. Misalnya naiknya 110. Kalau dari lihat ada, kalau umur 5 tahun dia 12 ke 16 ton. Umur 12, ini umur 5, umur 6. Kan ini kan ada kenaikan. Makanya fungsi produksi kan begini. Dia pada titik berapa yang konstan? Ini berapa yang sampai ini? Ini umur berapa? Ini
increasing, ini decreasing sampai umur 25 tahun. Malah ini udah menurun kalau udah 25 tahun. Itu gunanya. Nah, dia masih di increasing nggak? Berapa kenaikan? Inilah teoritisnya. Kalau nggak, kalikanlah ini indeksnya. Dapatlah rencana produksi. Ya. Sudah. Baru masukkanlah ke jumlah kebutuhan. Berarti berapa pokok dia? Ini rata-ratakanlah. Kalau ini berarti misalnya 90%, berarti kali 136 pokok. Kan dapat ini kan? Berapa pokok? Dapat total ini kan berapa pokoknya kan dapat kan? Dari kinerja. Kalau dia 80-90%, berarti pokok yang hidup 190 per 100 kali 136. Itulah jumlah pokok. Kalilah kebutuhan per pokok, dapatlah total. Paham logikanya? Bukan kok, ini kan dari fakta ini. Terus kau nanti disuruh asisten apa? Kemana kau anukan? Kau lihat teoritisnya. Pupuk dibuang berdasarkan jumlah pokok. Makanya ada sensus, ada ini. Enak banget loh begini. 136 pokok. Emangnya hidup ini teoritis? Makanya ini kan acuan, ini penelitian pada kondisi Apa kita tanam tumbuhan hidup semua? Hah? Ngaco. Jadi ngapain kita ini? Ngapain kita belajar ini? Soal kau pakai moving average, pakai ini, itu soal pakai linear. Nanti kan itu kan hanya perbedaan sedikit antar kelompok. Itu yang mau kita lihat. Ini tiap kelompok kan ada catatan kemarin kan, saya katakan tiap kelompok dengan model yang berbeda, metode yang berbeda. Tak satu pun menggunakan. Udah logika berpikirnya. Udah, inilah kebutuhan. Dijadwalkanlah berapa kali pemupuk. Asumsikan ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Baru jumlah HK yang berapa yang dibutuhkan. Uang pupuk tambah HK, karena kita bicara biaya pemupuk. Apa yang dimaksud dengan pemupukan? Pemupukan kan ada perlakuan, ada pupuk, ada dia dibuang diletakkan ke pokok. Jadi ada biaya pupuk, ada biaya tenaga kerja, ada lagi biaya langsir. Kamu kan disuruh live in, ya kan, di kebun kan? Emang nggak dibawa itu, nggak dibawa pupuknya ke, emangnya gudangnya di dekat pohon? Makanya ada pergudangan. Maka ada biaya langsir. Kau asumsikan saja. Soal asumsikan soal lain, kan yang penting kerangka berpikir. Enak aja lu satu-satu ya. Ngerti. Ya, susah deh. Nggak ada satupun, ya udah. Fatal ya.
Ya udah. Iya bangunan. Apa libur gimana? Dengan kondisi yang kayak gitu libur. Ya udah pulang aja semua yang anu, nggak usah datang lagi. Ini aku mau bawa mesin ini, mau mesin si Isa, mesin sudah. Macam mana? Nggak anu. Ya udah nggak apa-apa, berarti dia nggak apa-apa, pulang aja yang mau pulang. Jangan pernah datang lagi ya. Udah kebanjiran gitu masa libur dia? Bukan ada prihatinnya ya. Ya nggak apa-apa, jangan dilarang. Iya, jangan dilarang. Yang mau pulang jangan pernah datang lagi ya. Ini aku bawa anu. Udah. Ada pertanyaan? Jadi Pak, nanti kan Pak kami buat Nanti kapan? Saya nanya, saya menjelaskan ini, belum tentu saya mau. Ini Pak mengenai perbandingan selisih dari teoritis itu Pak. Iya, ini kan kinerja. Nah, maksudnya kita Pak mau ngambil sampel dari selisih tahun 8, 10 Kau ambil aja rata-rata. rata-ratanya. Iya. Apa ininya pusingnya? Kan tidak ada data ini. Ini kan membaca data. Kalau nggak lengkap data, ambilnya rata-rata. Ini berapa ininya, ini berapa, ini berapa. Asumsikan jumlah luasnya yang sama. Inilah rata-rata teorinya. Data ininya, teoritisnya, totalnya sekian. Jadinya, mengerti? Kau asumsikan 35 hektar ini nggak ada urusan sama kita. Kan yang penting di sini kan kerangka berpikir. Kalau kau nanti punya kebun, kau beli pupuk untuk apa? Untuk anu kan? Untuk yang hidup kan? Nanti beda umur pun beda ini nanti. Beda dosis. Makanya berdasarkan ini diasumsikan segini. Karena pada dosis yang sama, umur sekian, TM, kan sudah TM ini. Ini kan TMA 4 ini. Sampai TMA 6. Jadi apa gunanya dikasih itu? Apa gunanya? Apa gunanya ini? Kan kita mau bicara tentang ini kan? Bukan bicara tentang ini. Kan bicara kepada fakta. Gunakanlah ini dengan asumsi. Ya buat aja terserah. Ini kan nanti berarti sekian persen. Berarti sekian Inilah yang hidup. Maka ada sensus. Maka ada mandor produksi. Dalam faktanya nanti
Mandor produksi datang sebelum besok dia blok ini nanti ada mandornya, lima tanda, makanya ada BJR. Nanti lebih jauh lagi ada BJR. Udah bisa langsung ditahu kira-kira sekian. Nah, kau kalau jadi manajer itu pakai target sekarang. Jadi ada persoalan pencurian ini segala macam kan. Bagaimana bicara target? Kan ini Afdeling ini targetnya sekian, ini nanti adalah kinerja antar asisten. Sekarang bukan pakai jilat pantat lagi naik jabatan. Naik jabatan berdasarkan kinerjamu kan berdasarkan produksi. Apa gunanya ramalan yang kita buat? Soal metode, soal lain, mengerti? Hasilnya tidak terlalu berbeda. Tidak akan terlalu berbeda. Itu soal, ini makanya ada siklik dia. Metode mana yang paling tepat? Siklik. Karena ada masa track, ada masa. Maka teknik pemupukan itu akan mengakibatkan jurang antara masa track dengan masa puncak itu rendah. Berapa kali frekuensi pemupukan? Ini kan di tanah ini kan gudang ini tanah ini. Gudang. Tahu kau gudang kan? Gudang apalah? Gudang makanan tanaman. Maka kalau kau begini, ini dia. Jumlah makanan nutrisi di tanah ini kalau kau 2 kali, berarti 2 kali begini, ya kan? Dari sini maka turun lagi, di sini udah hampir habis, baru kau pupuk. Ini dia, ya kan? Ini, ya kan? Baru udah mau habis, baru nih. Kau bayangkan kalau 3 kali kau, dosisnya kurang kan? Tapi dia, ini 3. Belum sudah ini makin pendek, ngerti? Kesini kan ini di sini dia. Ininya di sini, puncaknya kan berbeda kan, bagi 3, ya kan? Belum habis sudah, jadi nggak pernah dia tekor. Itulah frekuensi pemupukan. Maka riset lagi nanti kau berapa kali yang efektif, 3-4 kali, nanti tergantung pada cuaca. Lihatlah musim-musim hujan, akhir musim hujan di sana. Mulailah awal dan akhir di antara itu. Makanya belajar pemupukan, dasar ilmu tanah, ada kan pemupukannya. Apa kalian di dalam mana itu bab pemupukan? Di dasar ilmu tanah atau di apa faktor pupuk? Bukan aplikasinya. Agronomi tanaman, ya kan? Apa fungsi pupuk? Ininya kan itu dipelajari di dalam agronomi tanah. Kalau manajemen perkebunan kan tinggal memanfaatkan ilmu-ilmu dah. Udah. Nggak ada masalah, kalau kan yang penting kan pengetahuan, atau ya kalau nilainya 0 ya 0 aja. Ya nggak lulus atau nggak tahu aku udah lah, nggak apa-apa kan. Tapi nanti kau kalau kau wawancara, kau ingatlah ini
yang kucakapkan ini. Yang di depan kau ini bicara dosen yang juga petani. Datang ini nih lagi ini. Dia tadi anggota pulang kan, kebanjiran ini segala macam, bagaimana tekniknya, sirkulasi air. Ini bukan bicara teoritis saja. Teoritis saja ya baca aja buku. Dikasih kan saya suruh kamu baca buku kan, saya produksi apa. Inilah pemanfaatannya. Metode ramalan apa semua. Oke, nggak satu pun ya, nggak satu pun. Ada pertanyaan? Udah tahu gobloknya? Udah merasa lah ya lulus atau nggak lulus ya? Ini kerangka berpikirnya yang paling penting. Oke, udah sama semua ini. Ada yang mirip, ada yang ikut kerangka berpikir seperti ini. Grup siapa ini ya? Woi, ada nggak yang pakai logika gini? Yang mendekati lah, yang memanfaatkan ini. Banyak data ini, makanya apa gunanya kau dikasih data? Siapa yang sekarang di perkebunan? PKR. Hah? Orang rusak, Pak. Hah? Coba ini. Yang saya ajarin ada nggak? Aplikasinya nggak? Malah mungkin kau disuruh buat program, bingung lah kau program apa yang kau buat. Ngapain kau di sana? Oke, udah tahu? Ya nggak ada masalah, namanya belajar kan. Yang penting gua udah tahu kok dulu kalau belajar. Ada komentar, ada pernyataan, ada apa? Udah. Ada mau ngomong? Revisinya kapan? Revisi apa? Revisi apa? Ini kan ujian. Kan udah selesai ini. Saya jelaskan ini. Udah, itu kan jawaban. Saya kan fair. Kau buat, saya kasih tahu, kalian salah. Tahu kau salah. Saya nggak pernah bilang ada revisi. Ada revisi rupanya. Kalau kau mau revisi, tanya ke sana. Tanyalah jurusan sekarang. Karena jurusan sudah minta nih, ngerti? Jurusan sudah minta nilai. Besok saya kasih nilai, kalau bisa ditunda, ya udah kalau kalian mau merevisi. Apa? Kok bukan saya? Saya kan yang punya kewajiban memberikan. Loh, saya dosen baik banget loh sama kalian ya. Hah? Saya melanggar semua aturan. Kau ujian nggak ada masalah, tenang. Maksudnya kan pada kalian nggak usah terbeban. Soal PKR saya ini nggak. Saya bertanggung, tapi kan ada aturan yang harus saya ikuti. Bukan suka-suka hati saya juga di Unika ini. Bahwa saya melanggar kan pada batas-batas tertentu. Ya sudah, saya jelaskan bahwa kau nggak bisa. Kalau kau ini kan karena sudah diminta saya. Karena klien kan, makanya klien yang bilang hari
Saya kan kesel juga sama kalian ya. Macam tuan itu ya. Ini mental kalian berubah. Tahu kalau bawahan. Saya ngajar kalian ya. Cuma saya bilang ya. Saya nggak gini juga. Saya dari umur 24 tahun saya udah kacau. Begitu tamat saya kacau. Tahu kacau? Hah? Apa arti staff? Mempersiapkan mentalnya kan gitu. Jadi jangan kau diminta dulu baru kasih. Ini enak aja lu baru gua datang baru, mungkin jahat banget lu nanti kerja begitu. Kalau kau staff yang baik, bos kau belum minta, kau sudah siapkan. Saya kalau di partai juga begitu. Kemarin waktu Pak Rudolf ketua, begitu rapat, selesai dia rapat itu anunya mau kesimpulan, sudah ada kesimpulan rapat. Dia tinggal bacakan, nggak pakai tenggang waktu. Itulah fungsinya orang yang dipercaya. Jangan kalau kita mau jadi staf, nggak mungkin kau jadi bos kalau nggak jadi staf. Siapkan sebelum diminta. Itu mental. Ya. Saya umur 24 tahun, stafnya Pak Wardiman. Penguasa Republik ini waktu itu adalah lembaga yang menguasai itu adalah BPPT, Pak Habibie. Saya baru tamat.